Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasya Hafiz, mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 akan mempresentasikan tentang perkembangan metode pembelajaran dari zaman pradigital sampai zaman digital yang sudah tren sampai saat ini. Yang pertama adalah metode pembelajaran pradigital. Metode pembelajaran sebelum zaman digital biasanya menggunakan media konvensional seperti papan tulis, buku teks, dan alat peraga sederhana. Guru akan menjelaskan materi secara lisan dan siswa mencatatnya di buku catatan mereka. Tugas biasanya diberikan dalam bentuk lembar kerja atau soal yang harus dijawab di kertas. Ujian dilakukan secara manual dengan siswa menjawab soal di atas kertas. Semua metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode pembelajaran pradigital memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran dengan lebih interaktif dan menarik. Dalam era digital, guru perlu memandang siswa sebagai sesuatu yang unik dan memperhatikan gaya belajar siswa. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran inovatif yaitu flipped learning, blended learning, dan e-learning. Berikut ini adalah metode pembelajaran pada zaman pradigital, yaitu metode ceramah yang seperti biasa dilakukan oleh guru gitu ya. Jadi guru menjelaskan tentang materi, kemudian siswa memperhatikan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian metode diskusi yaitu diskusi baik antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Biasanya siswa diberikan kelompok, kemudian saling berdiskusi untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah metode demonstrasi yaitu dengan menggunakan alat peraga, yaitu dengan mendemonstrasikan suatu kejadian, baik suatu teorema ataupun suatu peristiwa. Kemudian metode resitasi yaitu siswa dituntut untuk merangkum materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah metode eksperimental yaitu metode eksperimen, jadi siswa diberikan kesempatan untuk mencoba suatu peristiwa, suatu eksperimen, kemudian menyimpulkan hasilnya. Yang selanjutnya adalah metode study tour atau karya wisata dengan mengunjungi suatu lokasi-lokasi seperti lokasi bersejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah project method. Metode pembelajaran ini digunakan sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Metode pembelajaran menjelang zaman digital. Metode pembelajaran menjelang zaman digital mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya teknologi digital. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran inovatif yaitu flipped learning, blended learning, dan e-learning. Flipped learning atau dikenal juga dengan pembelajaran terbalik adalah sebuah metode di mana proses belajar dilakukan secara mandiri oleh murid dan guru, hanya memberikan umpan. Terbalik dalam istilah ini merujuk pada kebalikan dari metode pembelajaran konvensional. Graham menjelaskan tentang blended learning. Dalam pengertian yang lebih sederhana, dia menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan offline atau tradisional. E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Bullen dan Jens tahun 2007 mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran di zaman digital adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran dengan lebih interaktif dan menarik. Dalam era digital, guru perlu memandang siswa sebagai sesuatu yang unik dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Keuntungan pembelajaran secara digital yaitu lebih efektif.
siswa dapat mencari informasi sendiri dan mendiskusikannya di kelas. Kemudian lebih fleksibel, yaitu siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Kemudian hemat biaya dan waktu, siswa tidak perlu mengeluarkan uang dan tenaga untuk transportasi. Kemudian memudahkan beraktivitas. Siswa dapat melakukan aktivitas lain selain belajar seperti bekerja atau berorganisasi. Namun di balik keuntungannya tersebut, terdapat tantangan pembelajaran secara digital, yaitu kekurangan keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring karena faktor teknis, motivasi, atau lingkungan. Kemudian kesulitan guru dalam menentukan materi, media, dan format pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian perbedaan kualitas dan kuantitas akses internet dan perangkat digital antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang selanjutnya, kurangnya dukungan dari orang tua, sekolah, atau pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembelajaran daring dan tatap muka. Kemudian perlu adanya penyesuaian kurikulum, metode penilaian, dan supervisi yang sesuai dengan karakteristik blended learning. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan berikut ini merupakan sumber yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.